Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih bisa belajar lagi. Kita masih dikaruniai kesehatan anak-anak ya. Hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita belajarnya lancar, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat ya. Hari ini pelajarannya IPA. Untuk IPA di tema 3 ini langsung Ibu jadikan 1, karena di tema 3 ini membahas tentang komponen dalam rangkaian listrik. Perhatikan anak-anak ya. Komponen-komponen utama dalam rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik itu komponen utamanya apa saja? 1. Sumber listrik. Sumber listrik itu benda-benda yang menghasilkan energi listrik. Contoh baterai, aki, pembangkit listrik. Kedua, konduktor. Konduktor itu berarti yang dapat menghantarkan arus listrik. Konduktor biasanya kita menggunakan kabel dan lempengan logam. Yang ketiga, alat listrik. Alat listrik itu berarti semua benda yang dapat berfungsi jika mendapatkan energi listrik. Itu komponen utama. Terus komponen tambahannya, komponen tambahan ada saklar. Saklar itu fungsinya untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dalam rangkaian. Saklar itu yang biasanya kalau kalian matikan, nyalakan lampu di kamar atau di kamar mandi, itu namanya saklar. Terus sekring untuk mengamankan arus listrik agar tidak melewati batas maksimum, agar tidak terjadi korsleting ya. Itu komponen utama dan komponen tambahan. Rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik terbuka dikatakan terbuka apabila belum nyambung. Ini kabelnya yang tidak nyambung. Nih ya, berarti masih terbuka. Terus dikatakan juga terbuka ketika saklarnya masih off. Saklarnya belum dinyalakan, dalam keadaan terbuka berarti ya. Berarti rangkaian listrik terbuka itu merupakan rangkaian listrik yang semua komponennya belum terhubung. Karena semua komponennya belum terhubung, makanya tidak ada arus yang mengalir. Lampu tidak bisa menyala dalam rangkaian terbuka karena komponennya belum terhubung. Rangkaian listrik tertutup dikatakan tertutup apabila 1. Ini konduktornya telah menghubung atau kabelnya sudah nyambung, sudah terhubung. Yang kedua, ketika saklarnya sudah on. Nah, dalam keadaan tertutup. Jadi rangkaian listrik tertutup itu merupakan rangkaian listrik yang semua komponennya sudah terhubung. Ini tertutup ini ya anak-anak ya, salah Ibu nulisnya. Ya, kalau dalam rangkaian listrik tertutup itu berarti sudah ada arus yang mengalir, jadi lampunya menyala. Ya, ingat ya. Pada rangkaian tertutup lampu bisa menyala. Pada rangkaian terbuka lampu tidak dapat menyala. Kita lanjutkan anak-anak. Ada rangkaian seri. Rangkaian seri ada baterai yang dipasang secara seri. Ini seri, baterainya seri. Terus kalau rangkaian seri pada lampunya yang dipasang secara seri. Nih, berderet, ini namanya seri, ya. Rangkaian seri pada lampu ini ciri-cirinya arus mengalir secara bertahap. Jadi arus itu mengalir dari kutub positif ini baterai ngalir ke lampu 1. Dari lampu 1 dibagi ke lampu 2. Jadi arusnya bertahap. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu lain akan padam karena arus listrik terputus. Nih, misalkan anak-anak, lampu 1. Ini lampu 1, ini lampu 2. Kalau lampu 1 ini mati, lampu 2 juga ikut mati karena arusnya itu dari positif ke lampu 1 ke lampu 2. Kalau lampu 1 mati, otomatis lampu 2 juga mati. Itu ciri dari rangkaian seri. Nyala lampu yang satu dengan lampu lain tidak sama terang.
Jadi pada rangkaian seri itu nyala lampunya tidak sama terangnya. Ya, itu rangkaian seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Nih, rangkaian paralel pada baterai. Jadi baterainya yang dipasang paralel. Nih. Rangkaian paralel pada lampu. Kalau tadi baterai, sekarang lampu. Ini lampunya yang dipasang secara paralel atau berderet atau berbaris. Kalau kayak baris tuh ya, itu paralel. Ciri-ciri rangkaian lampu paralel. Arus listrik mengalir secara bersamaan dari satu lampu ke lampu yang lain. Nih, contoh. Arus kan mengalir dari positif ke cabang. Cabang ini antara ke bawah dan ke atas itu arusnya sama. Jadi arusnya bersamaan dari lampu satu ke lampu yang lain. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala. Jika lampu satu padam, lampu kedua tetap nyala, anak-anak. Karena apa? Karena kan arusnya kan tidak jadi satu. Dari sini langsung nyebar ke lampu satu, lampu dua. Jadi kalau satu lampu mati, lampu yang lain tetap menyala. Kebalikannya dari rangkaian seri ya. Nyala lampu yang satu dengan yang lain sama terang. Nah, jadi lampu satu dan lampu dua terangnya sama. Itu rangkaian paralel. Di sini ada, Ibu jelaskan lagi perbedaan rangkaian seri, rangkaian paralel. Ini persamaannya. Tadi sudah kan, rangkaian seri lampu dipasang secara berderet, paralel dipasang secara bercabang. Seri kabel yang dibutuhkan lebih sedikit, paralel kabel yang dibutuhkan banyak. Terus yang ketiga, jika satu lampu padam, lampu yang lain juga ikut padam. Kalau paralel, jika satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap menyala. Yang keempat, nyala lampu antara satu dan lain tidak sama terang. Kalau paralel, nyala satu lampu dengan yang lain sama terang. Paralel ini contohnya lampu lalu lintas. Itu dipasang secara paralel ya anak-anak ya. Persamaannya sama-sama dihubungkan dengan sumber listrik. Ya, kalau tidak ada sumber listrik nggak akan nyala. Yang kedua, termasuk rangkaian tertutup. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya. Rangkaian tertutup ada arusnya, lampu bisa nyala. Rangkaian listrik campuran. Yang terakhir, rangkaian listrik campuran. Campuran ini artinya satu rangkaian itu disusun secara seri dan paralel. Lampu yang dipasang secara seri tadi kan berderet ini. Lampu 3, lampu 4, lampu 5. Ini dipasang secara seri. Lampu yang dipasang secara paralel berarti berbaris bercabang tadi. Lampu 1, lampu 2, dan gabungan ketiga lampu seri ini dengan L2, L3 itu paralel. Nah, contoh, ini sering keluar di ujian anak-anak, tolong diperhatikan. Jika L3 padam, maka L4 juga padam, L5 juga padam. Karena L3, L4, L5 itu disusun secara seri. Jadi kalau satu lampu padam, lampu yang seri padam. L2 dan L1 tetap menyala karena L2 dan L1 dan yang di atas gabungan ini disusun secara paralel. Jadi kalau yang satu mati, paralel itu yang lain tetap menyala. Terus misal L1 mati. Jika L1 padam, maka L2 tetap nyala karena paralel. L3, L4, L5 juga tetap nyala karena lampu ketiga ini dengan lampu L1 itu paralel. Jadi yang seri itu L3, L4, L5. Ketika L4 padam, L3 juga padam, L5 juga padam karena seri. Tapi L2 dan L1 tetap menyala karena paralel. Paham ya anak-anak ya? Mudah-mudahan paham. Kalau belum paham,
Silahkan kalian ulang lagi bagian yang video ini, yang bagian yang kalian belum